ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, terutama kesehatan baik lahir maupun batin. Alhamdulillah pagi hari ini kita dilimpahkan kesehatan dan kita dapat bertemu dalam sholat berjamaah subuh. InsyaAllah ke depan kita akan mengaji apa yang bisa kita kaji. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat serta salam pada Rasulullah, kita termasuk dari hamba-hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, minggu lalu kita sampai kepada pembahasan akal-akal. Imam At-Tirmizi yara anna an-nasa yatafawatuna fi ma bainahum biqadrin huzuzihim minal aql. Imam Tirmizi membagi dua akal. Dijelaskan oleh beliau, wal hakim Tirmizi yaqsimul aqli ila. Imam Tirmizi membagi akal ini, yang pertama aqlun khasun bi umurid dunya yu'ahilul insan al umurul akhirah. Allah meletakkan akal di kepala. Kalau bahasa Arabnya otak. Otak itu namanya dimag. Akal itu tak nampak. Maksudnya otak. Kalau kita buka kepala hewan itu kan ada otak. Otak itu dimagun dalam bahasa Arabnya, bukan aklun. Aklun itu akal yang memang dikatakan sini khasun bi umurid dunya yu'ahilul insan li umuril akhirah. Pertimbangan, ini baik atau tidak. Kebaikan yang dibentuk oleh akal itu membuat kita juga di akhirat menjadi kebahagiaan. Tetapi akal ini selalu ditutupi oleh hawa nafsu. Ini yang masalahnya. Akal ini selalu kadang-kadang dimenangi oleh hawa nafsu kita. Kemudian akal ini bisa diakal-akali. Ini yang masalah. Makanya di atas akal perlu ada agama. Itu yang dalam lalu dikatakan oleh Imam At-Tirmizi, wal aqlu ala qismaini aduhumal qasdu bihi izalatul hamq. Orang berakal itu, kenapa orang itu dinyatakan berakal? Dia bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Kenapa anak yang kecil itu begitu berpindah? Kapan ia mencapai? Ketika kita sebut dia sudah berakal. Itu sampai kepada sinnil bulughah, sampai dia baligh. Dia balik, dia sin rusydi namanya. Rusydun itu kan memberikan petunjuk. Akal itu memberikan petunjuk kepadanya untuk dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tanggung jawab, mana yang bukan tanggung jawab. Itu dia. Jadi maka dikatakan akal itu bitajarrudil amal. Akal itu berjalan bersama dengan pekerjaan dunia, yang mana dia bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Kemudian yang baik ini akan membawa dia di akhirat kepada sesuatu yang baik pula. Itu akal. Akal yang ada di kepala. Lalu dikatakan, kemudian yang membedakan ini orang berakal, ini orang tak berakal. Membedakan ini pintar, ini bodoh. Bodoh dalam agama bukan bodoh dalam belajar. Bodoh jahiliyah itu dia hanyut dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu yang disebut jahiliyahnya. Ya. Dia bukan tak tahu, dia tahu keberadaan Allah. Akalnya itu menunjukkan ada, tapi dia tetap hanyut dalam kejahiliahannya itu.
jahiliyahnya itu dia mengikuti hawa nafsunya. Itu dia disebut jahiliyah, zaman jahiliyah. Jahil dalam bahasa syariat itu bukan jahil bodoh, bukan bodoh orang ini bodoh, bukan, tetapi dia bodoh secara syar'i, maksudnya dia melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah zaman jahiliyah. Makanya sekarang banyak tren kan, di zaman hijrah. Kadang-kadang orang memplesetkan itu. Dia bilang dia hijrah tapi masih bermaksiat juga, maka dikatakan ini bulan hijriah gitu aja gitu. Nah, itu orang plesetkan seperti itu. Kalau udah hijrah itu ya benar-benar dapatkan, ya kan? Mulai memberikan, ada hal yang susah bantu, ada sedikit. Kita kan memberi sedekah itu tidak mesti harus kaya dulu. Barang yang ada pada diri kita itu kan dikasih, ya kan? Itu yang orang yang hijrah itu begitu. Tidak sunat sebelum subuh, sunat sebelum subuh. Ya kan? Tidak sunat sebelum zuhur, sunat sebelum zuhur. Kalau sebelum itu 2 rakaat, nanti 4 rakaat. Pada zuhur 4 rakaat. Itu. Jadi orang-orang yang mulai mendekatkan diri kepada Allah itu, yang sunnah itu menjadi wajib. Bukan wajib dalam hukum ya. Wajib kepada dirinya melakukan itu. Saya wajib bagi saya untuk sholat. Misalnya saya wajib bagi saya untuk sholat malam. Jangan sampai tinggal. Walau 2 rakaat 1 witir. Nah, itu harusnya begitu. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, walaupun hanya 2 rakaat dan 1 witir. Nah, itu harus ada setiap malam. Itu baru kita betul-betul, ya, itu yang pertama. Kemudian saniyahuma aqlul karamah allazi yanfa'ilu kulluhu bitaufiq ma ru'yatil mannah wat tarbawi ala nafsi. Ada akal, kemarin kesimpulannya mata hati itu ada akal. Tetapi ini biasanya fitratullah, Allah yang menurunkannya. Sepanjang kita semakin dekat kepada Allah, semakin hidup akal di mata hati itu. Sebenarnya dia ada, ya kan? Apa buktinya ada? Sudah kita kaji sebelum-sebelumnya. Apa itu dosa? Dosa itu apa yang terdetik di hatimu lalu kamu kerjakan. Ketika kamu mengerjakan itu tahu orang lain kepada pekerjaanmu itu. Lalu kamu benci dengan pengetahuan orang terhadap pekerjaanmu. Itulah dosa. Berarti manusia biasa pun mata hatinya hidup. Karena dia mengatakan ini salah. Ini dosa. Tapi karena hawa nafsu dia kerjakan juga. Karena dia mengerjakannya, lo tahu orang lain. Ketika orang lain tahu, dia benci dengan pekerjaan itu dan pengetahuan orang terhadap itu. Maka orang lain ketika ia mengungkapkan itu, pekerjaan itu, maka kita itu disebutlah itu adalah aib kita. Kan gitu. Karena maksiat yang kita kerjakan diketahui oleh orang lain, kemudian orang menyebarkannya, itu aib kita. Itu yang selalu kita minta sama Allah. Ya Allah, janganlah kau jadikan aib kecuali kau tutup. Sama dengan kita sekarang duduk ini. Kalau masing-masing kita tahu aib kita masing-masing, bubar ini. Rombongan ini bubar. Ustaz tuh pandai bicara aja ini. Itu udah selesai. Bubarlah kita kalau kita mencari duduk, kemudian kita mencari kawan yang enggak punya aib. Bubar. Karena semuanya punya aib. Cuma Allah sekarang dengan ibadah kita tuh, Allah tutup aib itu. Allah bisa saja membuka kapan saja. Nah, itu yang terjadi nanti. Entah itu berupa cobaan, entah itu berupa musibah juga. Wallahu a'lam. Allah bukakan aib itu satu sama lain, akhirnya bertengkar. Ya kan? Nah, bertengkar. Kita itu yang kita minta sama Allah, keberkahan berjamaah itu. Jadi dikatakan. Makanya dikatakan al-akal yang kedua itu al-muta'amil, dikatakan aklul karamah. Akal yang dimuliakan oleh Allah diletakkan di dalam mata hati, itu yang menyortir. Kalau dalam artinya sensornya itu lebih tinggi daripada ini. Karena sensor di sini ini keimanan. Kalau sensor di sini masih dunia. Walaupun dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, tapi sensornya masih dunia. Kalau ini sensornya akhirat. Karena yang naik di mata hati ini adalah disebut dengan nilai keimanan. Makanya sodrun, dalam itu ada mata hati, letak keimanan itu di sini. Dan iblis pun yang paling tinggi ketika dia bisa memecahkan ini,
Maka allazi waswisu fi sudurin nas, bukan di ini tetapi di sudurin nas, yang bisa membisikkan sesuatu di dalam dada manusia untuk merusak keimanan. Udah jam 3, nanti aja lah. 3:30, buka lagi selimut, masih dingin, ya kan? Buka yang terakhir, dah jam 5 kurang seperempat, masih untung masih mau ke masjid, gitu kan? 5 kurang seperempat, itu sebenarnya itu belum itu bisik. Kalau dalam hadis itu memang dia naik ke kelopak mata, dia dikencingin mata. Itu dalam beberapa hadis ini. Kemudian dua pembagian tadi itu bukanlah pembagian dalam pelajaran, tetapi itu yang dilaksanakan. Ada akal, ada mata hati. Mata hati ini menyensornya secara akhirat. La yakimul hakim an inda taksimil aki ila hazil kismah nau'iyah bal narahu bi kismil aki la kismail makani adui tsumma tuhaddidu likulli kismin wazifah. Dia mempunyai kewajiban masing-masing. Ini menyatakan pintar, ini tidak, ini bisa membedakan tidak. Maka sampailah dia, manusia itu pada posisi dia diberikan beban. Makanya orang yang diberi beban agama itu adalah orang yang sudah sampai kepada baligh. Nah, itu. Karena Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lalu sudah kita diberikan beban itu, ada doanya lagi. Rabbana la tu'akhizna. Beban diberikan oleh Allah itu tetap saja kita minta pertolongan Allah. Rabbana la tu'akhizna. Tu'akhizna itu jangan engkau siksa. Jadi sesuatu itu jangan kau siksa. Jika kami lupa, jika kami tersalah, jika kami khilaf. Kan itu doa yang di dalam ayat terakhir di surah Al-Baqarah itu. Makanya ini bagian daripada ayat-ayat ruqyah. Kenapa ketika dibaca itu kemudian orang-orang yang merasa ada gangguan itu kemudian merasa sesuatu yang gelisah? Karena jin itu disadarkan dengan ayat ini. Tidak ada kekuatan lain. Karena kerjanya jelek mengganggu manusia, dibacakan ayat Allah, dia melawan. Dia apa? Merasa. Karena ayat Quran itu menyadarkan, bukan membunuh ya. Kalau terakhir itu mungkin menakut-nakuti itu bisa, karena memang dia ini menyadarkan, karena dia masuk di aliran darah, masuk dari telinga kita mendengar itu, dia masuk ke semuanya, dia tersumbat. Makanya orang-orang yang kemasukan itu dipegang tempat-tempat sendi-sendi yang dimana dia aliran darah itu, pengaruhnya itu. Sekian persen dari tubuh kita ini kan air. Makanya diminumkan air ruqyah gitu. Itu posisinya dalam perjalanan itu. Nah, orang-orang seperti ini memang ada juga orang tak percaya. Tak ada masalah. Tapi ayat-ayat itu akan menguatkan kita kepada posisi yang nilai akal kedua tadi itu, yang berada pada nilai keimanan. Jadi kalau orang sudah lingkungannya baik, kemarin dah kita bahas, lingkungannya baik, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia duduk, di mana posisinya, kemudian apa yang ia terima secara akal, maka dia akan baik. Itu yang dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya itu. Berkawan dengan tukang besi ini pula, ya kan? Berkawan dengan orang tukang minyak wangi begini pula. Itu lingkungan itu juga mempengaruhi tentang kekuatan seseorang. Kemudian al-aqlul karomah wal mustaqarrah fil ghaib. Dikatakan akal karomah itu berposisi pada kegaiban nilai keimanan. Nilai keimanan kita itu berada di sini, itu gaib. Lalu dengan apa bisa diasah? Ya dengan ibadah yang kita lakukan. Karena dia cahaya. Beda yang di sini, cahaya. Orang bisa menghafal dengan otak, tapi kalau di sininya tidak ada, tak akan berubah kelakuannya. Ya kan? Jadi menghafal Quran itu hanya dengan otak, tapi dengan tidak dengan keimanan, maka hilang dia. Allah beri juga. Maka kalau kita lihat orang ini ilmunya tinggi, hafalan Qurannya banyak, kelakuannya kok nggak benar ya? Namanya juga kita bertanya begitu. Kelakuannya kok nggak benar ya?
kemudian kenapa bikin begini ya? Gitu. Karena tidak lengkap, hanya mengandalkan ini. Isi dan tadabbur untuk keimanan itu tidak masuk. Ya. Anak-anak kita kan kalau puasa itu kan belum pada posisi macam kita. Belum puasa selesai sampai dah selesai. Kan itu. Tapi kalau orang-orang dewasa itu kan sudah pada intrik bagaimana man qoma Ramadan itu. Man shoma Ramadan itu. Betul-betul pada intrik hati. Dan sholat itu pun dalam niat yang benar. Nah, kalau anak-anak itu kan masih kita bikin kebiasaan. Kalau kita jangan begitu lagi. Maka dijalankan. Wuduknya yang benar. Membasuh wajah itu ada doanya. Membasuh tangan itu ada doanya. Ya kan? Kemudian kaki itu bagaimana menyelanya. Sebelum itu masukkan air ke hidung. Kemudian dikeluarkan lagi. Jadi itu sudah dalam tatanan yang memang ibadah itu melekat pada diri, tidak sembarangan. Kalau hanya latihan, biasa. Nah, itu semua pakai baca doa. Paling tidak diawali dengan bismillah. Kalau tak baca banyak-banyak tahu itu. Nah, jadi kehidupan sehari itu dipenuh dengan minta keberkahan Allah. Masuk WC doa, keluar WC doa, mau tidur doa, bangun tidur doa, meninggalkan rumah doa. Itu semuanya kan meminta keberadaan Allah. Apapun yang terjadi kita serahkan. Tapi kalau ini di dunia saja, pasang CCTV, buat pagar besar, tinggikan temboknya, kan itu. Ini beda dia. Makanya kadang-kadang orang tembok besar pakai CCTV kok masih dimaling. Rumah orang ini tidak punya pagar, tidak ada maling masuk. Ah, itu beda. Apa yang bermasalah? Mungkin Allah memang secara akal kita, Allah menurunkan suatu musibah kepada orang yang tak. Tapi ada hal-hal tertentu hubungan hamba kepada Allah itu yang menjadikan Allah itu pagarnya itu keimanan, bukan pagar dunia. Tapi bukan berarti kita merasa iman kuat, dalam rumah nggak usah dipagar gitu. Enggak juga. Nah, cuma dalam pertanyaan kehidupan tuh kadang-kadang gitu. Ini orang kok biasa saja, rumah tak dipagar, tak pernah maling masuk, memang di rumah tak ada apa-apa, malas maling masuk. Gitu. Tapi ada hal-hal seperti itu dalam kehidupan. Ini berat masalah dia. Tapi dia tetap senyum aja gitu. Kok awak kena sedikit, udah tak mau lagi merenggut aja. Sholat sudah di akhir-akhir waktu kan itu. Itu berarti kekuatan yang akal kedua itu masih kurang. Yang disebut dengan mata hati tadi itu, ya kan? Ini relatif, maksudnya nilai keimanan itu akan naik dan turun sebagaimana kita mengisinya. Makanya selalu semua imam di dalam mazhab itu mengatakan sangat merugi seorang muslim apabila melewati satu hari dalam kehidupannya tak satu ayat Quran pun dibacanya. Itu yang paling kita ini kan. Kita lanjutkan. Itu kemarin dua akal itu ya. Lalu Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin Allah hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ini meletakkan posisi akal yang berada di mata hati tadi. Jadi Allah akan tetapi Allah menginginkan engkau mencintai nilai keimanan. Tetap dengan usaha kita sebagai manusia, bagaimana untuk Allah mencintakan kepada diri kita keimanan, ibadah kita yang lengkap. Itu dia. Lalu wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi qulub, hatinya itu dengan nilai keimanan itu, karena dia berusaha untuk mendapatkan itu. Tanpa usaha apa ya? Bayangkan, kita kan kadang-kadang ada orang minta, lalu akal kita berjalan, tetapi kadang di hati ini lebih sensornya lebih kuat nih. Ini orang kayak nipu nih, pura-pura sakit nih, gitu. Itu kan itu. Memang akal kita mendeteksi, tapi batin kita juga tak tenang kalau ada hal-hal yang itu dari ibadah itu. Tapi kalau ini
itu cuma melihat status dunia. Makanya sering ini tertipu. Makanya banyak orang kalau di jalan tertipu, rasa kasihan yang muncul dari ini, tapi sebenarnya di sininya gelisah. Tapi karena melihat mata al-jawari, anggota tubuhnya ini melihat kasihan, dikasih juga. Setelah itu dapat berita, itu orang tuh pura-pura aja kakinya dilipatnya, dimasuknya dalam ini seperti dia patah. Menyesal kan? Tapi sebenarnya sensor awalnya sudah mengatakan ini. Kenapa nggak kita kasih kepada yang posisinya memang memberikan apa itu kepada yang ini? Nah, itu yang disebut sensornya lebih kepada nilai akhirat. Lalu dijelaskan oleh ini, yattafiqu ma'al haqqi wal khairi wa la yattafiq fama wajadahu yattafiqu ma fihi min anwaril hidayah wal aqlil amdah. Jika ibadah itu menerangi mata hati, ibadah mahdoh terutama, kebaikan itu menerangkan mata hatinya, dia akan membimbing akalnya ini untuk untuk berprasangka baik. Dan dia akan menyensor apa yang di akal ini perbuatan buruk. Ini akan berbunyi di alarm di dalam mata hatinya ini. Lalu dikatakan ma fihi min anwaril hidayah. Ma fihi min anwaril hidayah. Ada lagi Allah memberikan cahayanya. Nah, itu sensornya lebih kuat lagi. Apa yang dimaui oleh orang ketika ia berbicara, dia akan nampak. Ini orangnya ada gelagat yang tak baik. Walaupun dengan pengalaman hidup kita bisa mengetahui, tapi kalau dengan mata hati itu lebih detail. Gitu kan? Dengan pengalaman hidup, makanya tadi anak muda dengan ilmu yang tinggi sebenarnya juga tak bisa dibandingkan dengan orang tua mungkin sekolahnya tak tinggi, tapi antara ilmu dengan pengalaman hidup itu berbeda. Ya kan? Contoh yang paling mudah, walaupun ia umur 24 tahun atau 25 tahun sudah profesor, tapi ia masih pengantin baru, kemudian istrinya melahirkan, dia belum bisa menggendong anak kecil itu. Karena tidak ada pengalaman. Tapi orang tua dengan mudahnya dia mengambil anak bayi yang baru lahir itu dia bisa menggendong. Itu pengalaman. Yang tadi ilmu sebagai seorang profesor, tapi pengalaman hidup belum tentu. Itu bedanya. Makanya Rasulullah itu ada Ali bin Abi Thalib orang yang muda, ya, yang Umar bin Khattab matang, yang Abu Bakar As-Siddiq orang tua. Umar mengamuk, Umar dengan emosinya mengancungkan pedang, tapi Abu Bakar menasihatinya. Maka dalam hidup ini tidak boleh terputus generasi itu. Ini anak muda ini orang tua. Harus ada saling mengisi. Anak muda semua sesat dia, kena darah mudanya saja. Maka harus ada yang menasihati. Pengalaman hidupku itu begini. Jadi kadang-kadang tidak salah juga kalau udah marah itu kan. Duluan aku lagi makan asam garamnya, itu betul juga kadang-kadang. Cuma emosi itu kalau terus dipandang begitu payah juga. Karena biasanya anak muda itu dia tindakannya lebih cepat. Tapi orang tua itu dia berpikir risikonya duluan dipikirkan. Nah, kalau kami yang lah 50 ke atasnya risiko dulu dipikirkan. Kalau anak muda ini dia jalan dulu. Nanti gitu kan. Nah, makanya harus ada saling mengisi. Akal itu mengarahkan kepada perbuatan. Tapi yang ini dia menyensor. Ibadah kita itu menyensor. Apa yang akan dibuat itu disensornya. Ini tidak betul. Maka kalau dia perbuatan itu akan salah, ini menyensornya, jangan dibuat. Tapi kalau dibuat juga muncul penyesalan. Itu dia dalam posisi kehidupan itu. Dan Imam Hakim mengatakan, Inna wajadna dinallahi azza wa jalla mabaniyan ala salasati arkan. Nah, itu dia. Imam Al-Hakim menjelaskan, sesungguhnya kami mendapatkan dalam agama Allah itu ada 3 unsur. Ini yang kemarin juga sebenarnya sudah kita singgung. Al-Haq. Kebenaran itu berada pada agama Allah itu. Karena dia Yahdi. Ada sesuatu kadang-kadang di agama itu kan memang ada doktrin. Yang kadang kalau diakalkan tidak masuk dia. Ya, yang mudahnya itu ya yang fisik, kemudian keimanan
Ya haji. Ngapain kita putar-putar di depan kubus itu kita putar-putar, kan kubus itu. Ka'bah itu kan kubus. 7 kali menyesak-nyesak, senggol-menyenggol, dorong-mendorong, apa gunanya? Secara fisik letih. Tidak masuk akal kadang suruhan itu. Kemudian tambah lagi kalau sudah di Mina, masuk Mina, ya, di Arafah 1 harian, di Mina batu, tiang, sekarang tembok dilempar pakai batu. Ya. Tidak masuk. Tidak masuk kepada akal. Walaupun nanti setelah dicari, kenapa kita dianjurkan pagi itu sholat, membersihkan, kemudian ada sholat subuhnya. Karena sensor utama manusia pagi itu tuh paling ini. Orang yang bangun subuh itu memang keberkahannya lebih. Walaupun mungkin secara harta benda Allah tidak kasihkan banyak, tapi dia lebih waras untuk memikirkan kehidupannya ke depan. Setelah sholat subuh itu ada pula lagi isyraq, ada duha membimbing dia, walaupun hanya 2 rakaat. Jadi hidup itu tidak semuanya bisa diakalkan, termasuk juga ibadah, tidak bisa diakalkan. Lalu dikatakan al-adlu, agama Islam itu didirikan atas keadilan. Keadilan bukan berarti sama, rata. Adil menurut porsi masing-masing. Lizakari mislu hazil unsain. Bagi seorang laki-laki itu seperti bagian 2 orang perempuan. Itu sudah mutlak. Itu adilnya. Lalu manusia memprotes. Tidak adil itu Islam itu. Kenapa pembagian harta kok laki-laki 2 bagian perempuan? Adil itu bagikan sama rata. Nah, inilah mulai manusia mengotak-ngatik ilmu faraid kan. Tapi biasanya kalau sudah melawan agama, terkenal dia. Karena memang dalam bahasa Arabnya gini, bul ala zamzam fatu'raf. Kalau kamu ingin terkenal, zaman dulu itu di Arab itu, kencingi sumur Zamzam, langsung terkenal. Jadi buat yang aneh. Tapi sebenarnya dalam ibadah tidak berlaku. Sekarang ini kan ada yang berbuat aneh langsung, apalagi media sosial sekarang berkembang. Begitu ada yang aneh, langsung naik dia kan. Tapi dia akan hilang dengan sendirinya. Itu dia akan hilang dengan sendirinya. Lalu yang terakhir asidku. Kebenaran agama, keadilan yang dituangkan dalam agama itu tidak akan pernah berlaku jika asidku tidak ada. Jika nilai keimanan kita itu tak ada pada agama itu. Makanya pertama kita melakukan untuk Islam itu syahadat. Keyakinan kepada Allah dan kebahagiaan kepada Rasul sebagai seorang Rasul itu akan tertuang dalam kebenaran agama dan keadilan itu. Ya kan? Al-haq itu yang disebut kebenaran, al-adlu itu sebagai keadilan tidak akan pernah berlaku jika nilai asidku, nilai keimanan kepada Allah itu tidak berjalan. Yakinlah. Karena akal ini akan membuat kita sesat. Dia tak akan melakukan kebenaran karena dia tergoda dengan keadaan dunia itu. Tapi kalau kita tanya-tanya lagi secara mudah, siapa sih yang tak tergoda dengan dunia? Nah, itu dia. Siapa sih yang tak tergoda dengan dunia? Ya, kadang-kadang kan kalimat, itu kan ngomong belum dapat jabatan aja, udah dapat jabatan lupa mawak. Itu kan biasa dalam keadaan seperti itu. Tinggal lagi kita buktikan. Nah, itu kan belum dekat aja dengan penguasa. Kalau udah dekat dengan penguasa, awak pun tak dipandang lagi. Itu kadang-kadang seperti itu. Maka kondisi seorang dalam di mana dia berada, dengan siapa dia bergaul, dia akan bertahan pada kebenaran. Nah, tadi kebenaran, keadilan itu dengan nilai keimanan. Apapun yang menjadi tekanan dia, walaupun orang ini dekat sama dia dan dia sebagai penguasa, tapi sensor ininya masih hidup, dia tak akan melakukan berubah dari kebenaran dan keadilan yang ia tanamkan pada dirinya. Tergantung lagi ibadahnya masing-masing. Itu dia. Lalu falhaqu 'alal jawarih wal adlu 'alal qulub wasidqu 'alal uqul. Jadi dikatakan falhaqu 'alal jawarih.
kebenaran itu harus dilakukan dengan anggota tubuh kita. Kita membenarkan keberadaan agama Islam dan membenarkan keberadaan Allah, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Kebenaran agama itu akan berjalan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang disuruh agama. Kalau enggak berjalan. Ya, terapkan hukum agama itu. Pembagian waris, terapkan hukum agama. Masalah nanti kita dapat warisan, kemudian kita merasa lebih, kemudian adik-adik kita ada yang susah, udah nih bagianku kasih, itu urusan lain. Itu namanya ihsan lagi. Lakukan secara adil, di atas keadilan itu adalah ihsan. Pemberian kita dari kelebihan itu adalah ihsan. Ihsan itu berat loh. Kamu berat. Bagian awak kasihkan sama orang, itu ihsan. Salah satunya seperti itu. Ihsan itu di atas lagi. Nah, yang selalu yang mudah dipikirkan, yang mudah dilakukan itu ya kalau dalam ibadahnya kita memang merasakan kehadiran Allah dalam ibadah itu. Itu bukan Allah datang gitu, tidak. Tapi Allah itu hadir ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu dan kita ibadah. Kalaupun tidak hadir, tidak merasakan kehadiran itu, kita tetap diawasi, itu ihsan. Allah tuh mengawasi kita. Jadi jangan kemana-mana lagi. Tapi siapa sih yang bisa dari awal takbiratul ihram sampai salam memang tidak ingat apa-apa tentang dunia? Juga tidak ada. Makanya selalu diamanatkan, kita tahu ini sholat. Nah itu aja. Itu selemah-lemahnya khusyuk. Kita tahu kita ini dalam sholat, ini ruku. Makanya ketika nanti lupa, nah itu kan mulai terganggu. Ada sujud sahwinya. Nah, itu dia. Jadi Allah tidak juga menekankan, oh kalau kamu tidak ingat ini, habislah sholatnya. Tidak, ada sujud sahwinya. Mudah betul agama itu. Lupa dia sahwi. Misalnya kita sudah sholat, kita ngikut imam, kita lupa tadi masbuk, 1 rakaat tinggal. Begitu imam salam, ya kan? Kita ikut salam. Baru ingat, aku baru 3 rakaat. Selama kita masih belum berbicara, kiri kanan, langsung naik. Sujud sahwi. Selesai. Tapi kalau kita sudah berbicara, sholatnya tetap diulang. Karena pembicaraan apapun di luar bacaan sholat, di dalam sholat, batal. Nah itu dia. Jadi kalau kita assalamualaikum, baru ingat kita, masih tinggal 1 rakaat, langsung berdiri. Nah sujud nanti. Karena kelupaan itu. Ya kan? Karena kita udah melakukan sesuatu pekerjaan salam, lalu baru kita ingat, sensor kita berjalan ya, aku masih 1 rakaat tadi masbuk, langsung berdiri. Itu yang dijelaskan. Maka wal aldu 'alal qulub, keadilan itu di hati. Dan sensor itu akan berjalan ketika perbuatan baik itu kita lakukan dengan sesuatu yang baik. Aneh. Baik, kita lanjutkan lagi. Waman yata'ammal hadzal nasu ala kalamil hakim at-Tirmizi yatafarras fihi ab'adan wa a'maqan wa yata'arraf 'ala al-ma'ani wa hilul kalimat yajid anal hakim lam yasta'mil musammiyatil qismil jazafan wa lam yatrahuha hashwan bal kana likulli ikhtiyari minal kalimat indahu ghayah wa likulli kalimatin makna. Untuk dapat menjadikan mata hati itu menjadi sensor, pahami makna yang kita kerjakan. Paham ya? Untuk apa puasa? Apa makna puasa? Apa makna sholat? Sholat itu secara literatur doa. Makanya kadang-kadang orang-orang yang hanya kurang mendalami fikih kemudian langsung kepada menjurus hanya nilai mata hatinya, dia katakan tidak perlu lagi sholat. Sholat itu kan mengingat. Aku udah sholat dengan mengingat. Nah, itu nanti larinya ke kejauhan itu. Heling. Selesai. Tak bisa. Gerakan itu harus ada. Itu fikih. Nilai keimanan yang seperti apa itu sama dengan orang bertanya ketika Rasulullah SAW akan Mi'raj. Kan Rasulullah sempat mengimami para imam. Nah, itu pun kalau saya ditanya seperti apa mengimaminya Rasulullah ketika itu. Ketemu para di alam mana ini?
Kan itu sempat seperti itu. Padahal perintah sholat itu kan belum datang. Ketika Mi'rajnya baru datang. Makanya kalau udah hal-hal yang seperti dibahas, pasti ada khilaf antara para ulama. Ya kan? Ini Rasulullah ini berada pada posisi sama dengan gitu. Makanya Rasulullah Isra Mi'raj ini posisinya ruh dan jasad atau ruh saja? Itu kan pertanyaannya seperti itu orang kadang. Kan itu yang orang jahiliyah Abu Lahab dan kawan-kawan menanyakan itu. Nah, naik buruk. Buruk itu hanya diterangkan lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Itu cuma diterangkan dalam apa? Akhirnya orang-orang khurafat digambarkannya lah bentuk kuda, kepala wanita. Ya, kurang ajar juga. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Itu kan cuma keterangan hadis. Bagaimana bentuk aslinya kita nggak tahu. Bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di Palestina itu, kalau naik onta itu 2 bulan 3 bulan, itu ditempuh dalam 1 malam. Naik motor saja di atas 120 menggigil. Kalau reklame Yamaha itu komeng itu lepas semua bajunya kan. Kulit-kulit kita lepas saking lajunya. Ini perjalanan 3 bulan ditempuh dalam 1 malam. Ya kan? Dipakai ini. Gila mikirnya. Makanya yang dipakai itu ini. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Nilainya keimanan memang itu. Kalau enggak masuk dia dengan ini. Ya kan? 3 bulan 1 malam. 1 malam itu udah dengan mi'rajnya loh, bukan 1 malam hanya Isra. Ya. Dan Rasulullah ditampakkan oleh malaikat kafilah-kafilah yang berjalan, yang berdagang menuju Palestina itu. Kemudian naik ke langit yang ke Sidratul Muntaha. Dengan ini enggak masuk. Dia dengan ini. Ya kan? Sama dengan tadi, kalaupun diberitakan di situ dalam hadisnya itu di awal hadis di kitab Bukhari tentang Mi'raj ini, naik itu seperti apa? Yang mana yang langit 1 2 3 4 5 6 7 itu Sidratul Muntaha? Enggak masuk. Tambah lagi di dalam surat An-Najm dijelaskan Nazlatul Ukhra. Nazlatul Ukhra itu siapa? Malaikat Jibril itu duduk berdampingan dengan Rasulullah. Nggak masuk akal lagi. Diceritakan malaikat Jibril itu mempunyai 1000 sayap. 1 sayap dikembangkan, bumi kita ini tertutup. Bagaimana duduk dengan Rasulullah? Gila. Maka kalau orang belajar ilmu tasawuf ini, kalau dia masuk dalam posisi ini, gila. Maka dia bilang, ya sudah, aku udah sholat. Nggak masuk dia. Makanya oleh Imam Hakim ini, waman yata'amal hazan nasu alan kalamil hakim tarmi yatafarras fi ab'adan wa a'maqan. Dia akan berjalan jauh. Nilai ini nih. Enggak masuk dia secara akal, tapi dia nilai keimanan. Makanya Allah terangkan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu Isra itu dengan ruh dengan jasad, dengan ruh dan jasad. Karena maka dikatakan asra, memperjalankan. Allah yang memperjalankan, nilainya keimanan. Bi abdihi, abdun itu 2 unsur, ruh dan jasad. Maka Rasulullah itu Isra dan Mi'raj itu ruh dan jasad. Berdasarkan itulah kita pun kalau melakukan ibadah harus ruh dan jasad. Tak bisa heleng aja. Itu dia. Isra Mi'rajnya itu aja dengan ruh dan jasad. Abdun bi abdihi, abdun itu terdiri dari ruh dan jasad. Makanya kalau kita berada sholat tuh ruh dan jasad. Jangan jasad di situ, ruhnya kemana-mana. Itu yang menjadikan kita nanti, aku udah sholat atau belum ya? Sholat itu sempurna atau enggak ya? Main ragu dia. Karena tidak pada posisi yang itu. Nah, itu tertentu. Itu tergantung masing-masing gimana lingkungannya. Lalu walikuli usbin aradu hadafun faddinu wal haqqu wal adlu wasidqu was suluk wal haqqul adlu.
Dengan adanya kebenaran, keadilan, ya, dan keimanan itu menghasilkan akhlakul karimah. Kenapa orang menjadi kelakuannya tak baik? Karena nilai keimanannya tak berkurang. Kenapa dia tidak baik? Karena dia secara tidak adil terhadap dirinya. Kenapa dia menampakkan kelakuan yang tak baik? Karena dikatakan dalam kalimat ini, dia tidak lagi pada kebenaran agama yang ia pegang. Nah, dia memang itu tadi. Pendalaman itu harus dengan akal dan keimanan. Kalau tidak, rancu dia. Kalau hanya menjalankan rutin aja, hilang juga. Tak ini. Ya kan? Itu kebenaran Al-Quran itu harus diakui. Kalau tidak selesai dia. Yaqulul hakim al-haqqu 'alal jawari wal 'adlu 'alal qulub was-sidqu 'alal aqul. Fal haqqu nahiyatus shawab min sulukil insan fi ibadatihi wal muamalati wa ma ya'tihi bi jawari wa diddul batil. Apa itu al-haq dalam agama itu? Dikatakan nahiyatus shawab, bagian daripada kebenaran yang ditampakkan oleh sulukul insan. Suluk itu perbuatan hari-harinya. Suluk itu adab. Yang berlaku pada adab manusia, akhlaknya terpancar dari nilai ibadahnya, muamalahnya, yang ia nampakkan dalam pergerakan anggota tubuh. Paham ya? Apa itu kebenaran agama itu? Al-haq al-din. Kebenaran agama itu adalah apa yang dilakukan seorang hamba berupa ibadah dan nilai keimanan kepada Allah. Lalu ia tampakkan dalam kehidupan sehari-hari berupa akhlak al-karimah. Itu dia, kebenaran itu. Kemudian yang kedua, apa itu adlun? Keadilan yang kita ambil dalam agama itu. Nahiyatul khair, bagian dari sesuatu yang baik, min tabba'il insan wa akhlaqihi wa yakinin domir wa qlibu didul jawari. Dikatakan adil itu adalah sisi daripada kebaikan yang terbentuk dari rasa keimanan seseorang itu, dan ia dinampakkan juga secara akhlak, diyakini oleh dirinya untuk melakukan sesuatu kebaikan itu dengan nilai keimanan, ya, dengan nilai keamanan, dan dia menjadi sensor kehidupan. Kemudian asidku huwa nahiyatus shawab min al-i'tiqadil insan. Nah, ini yang berat, yang agak berat itu di sini. Asidku itu nahiyatus shawab, bagian dari kebenaran inti akidahnya, keimanannya itu. Lalu dikatakan i'tiqadul insan wa yakini. I'tiqad itu kan mengikat, aqdun. Ini tali, lalu kita ikat, itu aqdun. Tali ini disambung. Makanya syahadat itu ikatan kita dengan Allah. Siapa bilang mencaci maki istri itu tidak dosa besar? Janji kita tuh sama Allah loh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum akad nikah itu loh. Nah, kemudian siapa bilang istri mengucil-ngucilkan, mengucilkan aib suaminya tak dosa besar? Akad ini yang mau diputuskannya, coba bayangkan. Makanya berat urusan cerai itu. Jangan mudah-mudah aja. Itu nanti di sidang di akhiratnya panjang itu. Jangan mentang-mentang menang di pengadilan lalu kita hebat, kita yang benar, belum tentu. Makanya saya selalu kalau dikirim ke MUI itu, orang yang mau bercerai itu suruh, biasanya pengadilan agama ini dikirim ke kita, nasihati dulu Ustaz, mediasi. Itu kita tak tekan-tekan begitu kali. Maksudnya pertama kita bilang keimanannya di mana? Tanggung jawab akhiratnya lebih berat. Bahkan kalau pendapat ulama di Hambali, mungkin Syafi'i juga ikut. Kita di dunia ini melakukan sesuatu yang dilarang dari dosa besar itu, misalnya mencuri, lalu tak terdeteksi. Kemudian taruhlah terdeteksi, kemudian kita dihukum secara dunia.
kemudian tidak ada nilai taubat kita kepada Allah. Di akhirat tetap dalam posisi yang hitungan potongan itu, potongan tangan itu. Dilakukan hudud itu kepada kita. Tapi saya katakan tadi bagi yang tidak bertobat ya. Dia jalan aja dia seperti itu. Dilakukan hukum itu di akhirat. Di dunia saja sudah merasa sakit. Di akhirat macam mana sakitnya potong pisau dari neraka itu. Jadi jangan sampai maksiat itu kita anggap kecil. Masalah. Ya kan? Itu sangat masalah di akhirat. Makanya tadi 2 tali yang terputus itu di akdun, lalu kita mau putuskan lagi, berat. Saya selalu tanamkan itu kalau udah nasihat, ini berat. Walaupun nanti kita nasihat yang lain. Tapi memang dia dibolehkan dalam agama. Dalam posisi memang tidak bisa lagi tali itu semakin genting ya kan. Memang ada nilai tolak itu dalam agama. Makanya dikatakan wala tansawunal fadlu bainakuma. Dalam ayat Quran itu dikatakan jangan kalian itu lupa kelebihan masing-masing ketika kalian bertemu waktu kalian berpisah. Kan itu ayat Al-Qur'annya. Wala tansawul fadlu bainakum. Jangan kalian melecehkan kebaikan orang yang pernah dilakukan kepada kalian dan kebaikan kamu. Kalian berdua terus sama-sama. Ya sudah bisa baik-baik. Jadi sidang dunia ini itu sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau udah di akhirat berat ya. Tanggung jawab kita dipertanyakan di depan akhirat itu. Jangan sangka itu remeh-remeh aja gitu kan. Makanya tadi dengan kalimat apa? Kalimat Allah menyambung. Makanya akidah itu antara perjanjian kita dengan Allah. Begitu murtad, apa dalam hukum Islam? Halal dibunuh kan? Berat loh hukum agama itu. Makanya cuma kita tidak berlaku hukum Islam negeri kita. Makanya orang begitu dia Islam, kemudian dia murtad, itu sudah berhak secara hukum. Tapi jangan disangka hukum ini tak berlaku di dunia, tak berlaku pula di akhirat. Ini lebih parah. Di akhirat itu diberlakukan. Maka nilai itu, asidku itu keimanan dalam menjalankan apa yang kita lakukan di dunia ini. Keimanan. Karena setiap apa yang dilakukan. Wala taziru waziratun wizur ukhra. Kita melakukan tidak mungkin pindah ke orang lain. Nah itu tidak mungkin pindah. Dosa kita pindah. Kecuali kita dalam keadaan bangkrut. Nah itulah dia. Na'udzubillah al-muflis. Tidak akan pindah dia. Dosa kita itu tidak akan pindah ke kawan. Kecuali dalam keadaan yang dalam hadis Rasulullah itu al-bangkrut itu al-muflis. Itu dia dijelaskan. Berat tanggung jawabnya. Makanya sensornya itu mata hati kita itu. Hari ini tidak ketahuan. Oke, tapi begitu di hadapan Allah diungkapkan satu-satu. Terlalu seram kata saya. Baik, tak apa-apa itu untuk mengingatkan akdun tadi itu. Inilah yang akan mensensor apa yang kita lakukan. Bukan tidak ditanya. Kita menzolimi anak menzolimi orang tua lebih parah lagi. Gitu. Anak tak kita ajarkan sesuatu yang baik, kita juga ditanya. Wa yusnal hakim bil adli ala hazil qalbil qulub, dikatakan al-uqul lisanul mizan li'anna Allah sayas'alu shadiqina an sidqihim wa ja'ala sidqi allazi huwa 'ala al-uqul fi lisanil mizan. Akal dia menimbang apa yang akan disampaikan lidah. Hati ini, mata hati ini dia lebih berat kepada apa balasan dari sesuatu yang disampaikan. Kalau akal dia hanya mempertimbangkan. Tapi kalau ini lebih kepada ini setelah dilakukan ini seperti apa? Dia sensornya lebih kuat ya di nilai keimanan tuh. Makanya di akhir dikatakan wujudullah wa masdarul ghina wal kamal wal ifada fil alam. Makanya keberadaan Allah itu dalam arti muraqabatun nas, mengawasi manusia itu lebih tinggi dari apa yang menjadi perbuatan kita sehari-hari. Dia menyensor. Maka muncullah akhlakul karimah.
hati yang dekat kepada Allah itu lebih kuat untuk menyensor perbuatan-perbuatan baik yang akan ia jalankan di dalam perbuatan keseharian. Makanya begitu ia lari dari perbuatan yang tak baik tadi, sensornya mengatakan ini salah. Muncullah penyesalan. Kalau makanya manusia itu kan tak ada sempurna. Begitu muncul penyesalan, barulah khuzil afwa. Khuzil afwa itu ambillah jalan terbaik memohon maaf. Orang yang dimintai maaf seharusnya lebih dulu memberikan maaf. Nah, ini yang payah. Karena kita meminta maaf adalah mulia, memberi maaf lebih mulia dari yang meminta maaf. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf. Berikan maaf kepadanya, suruhlah perbuatan ma'ruf, wa'arid anil jahilin. Batasi diri dari perbuatan-perbuatan jahil. Atau batasi diri dari pengaruh orang-orang yang tak mengerti tentang perbuatan itu. Nah, itu yang dimaksud. Kan khuzil afwa, ambillah minta maaf, wa'mur bil ma'ruf, suruh kepada yang baik, wa'arid anil jahilin. Batasi kejahilan-kejahilan kita terhadap perbuatan itu. Itu yang jelas pagi ini yang dapat kita kaji. Tak ada pertanyaan ya? Ada. Aman ya? Aman saya kalau tak ditanya. Itu sementara. Jadi itu tadi, intinya sebenarnya itu tadi, khuzil afwa, karena kita masih tetap mempunyai kesalahan. Wa'mur bil ma'ruf, suruh kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, tolak apa yang menjadi kejahilan itu, apa perbuatan jahil-jahil itu. Makanya nyambung lagi ayat Ar-Ra'd itu wa yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Itu ayatnya. Jadi dia tetap menjalankan silaturahim walaupun orang memutuskannya, kemudian paling takut kepada keberadaan Allah. Terakhir apa? Dia takut kalau nanti hari berhitung itu dia termasuk orang-orang yang diperhitungkan secara buruk. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik dan kita selalu mendapatkan sensor dari Allah ke dalam hati kita, dan apa yang kita lakukan adalah satu perbuatan baik. Tak ada manusia yang tak bersalah, tapi kesalahan itu akan kita ikuti dengan kembali kepada Allah, bertaubat. Insya Allah Allah memaafkan, dan sesama kita selalu melakukan silaturahim dan saling memaafkan. Kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.